Gue bisa bilang ini adalah gamepad terbaiknya Rexus, namanya Daxa Diron IX9. Ini gamepad paling barunya mereka juga. Ada fitur-fitur yang mereka tambahin yang belum pernah ada di gamepad-gamepad mereka sebelumnya. Secara shape ini mirip banget Xbox, punya layout Xbox juga, dan bagian bumper triggernya ini mirip banget sama yang Xbox Elite. Gripnya enak, tekstur plastiknya juga gue enjoy pakainya. Di bawahnya itu full grippy, atasnya juga ada tekstur yang kasar, jadi nggak akan mudah slip. Nggak ada material rubber, jadi gripnya ini full dari moldingan plastiknya mereka. Jadi lebih long last aja sih dibanding rubber biasanya ada umurnya. Di paket pembeliannya kita dapat satu obeng dan satu switch puller. Itu karena dia bisa kita buka top case-nya, terus ada baut yang bisa diputar di bagian face button. Cara putar ini pakai obeng dan ini akan otomatis nge-switch face button dari ABXY ke BAYX. Ini bukan ngubah secara fisiknya doang, tapi secara fungsi di dalamnya juga ini berubah ya. Gue udah coba lihat di dalam mekaniknya itu ada dua switch yang masing-masing fungsinya akan ke register kalau kena plastik yang warna putih ini yang keputar ketika kita putar si bautnya. Fungsinya ini untuk aktifin layout Xbox dan layout Nintendo Switch. Jadi walaupun switch di bawahnya untuk ganti mode koneksi dipilih ke Nintendo Switch, kalian harus ubah layout yang di face button juga supaya fungsi dan posisinya itu sesuai dengan yang ada di Nintendo Switch. Jadi sebenarnya switch yang di bawah sini, yang fisik ini tuh untuk ubah lebih ke koneksi aja sih, Bluetooth dan 2,4 GHz. Dan kalau mau diubah secara fungsi betulannya, kayak mau dari PC ke Nintendo Switch, itu pakai kombinasi key start sama strike button, dipencet barengan 3 detik, itu akan ubah dari PC ke X input, ke D input, dan ke Nintendo Switch juga. Emang agak ribet, tapi intinya gue pribadi kalau misalnya udah colok dongle, gue akan selalu pakai yang mode 2,4 GHz yang switchnya di bawah sini. Terus ya gue tinggal pilih sampai di inputan PC itu kebacanya sebagai Xbox One S controller. Kalau kalian ubah yang di bawah sini selain 2,4 GHz, itu artinya dia koneksinya Bluetooth. Balik lagi soal button, di sini face button dan D-pad-nya masih membran. Sayang D-pad di sini tuh nggak ada opsi untuk pakai yang radial atau kombinasi gitu. Dan gue nggak ada masalah sama semua button ini, secara posisi oke, nggak ada kendala. Untuk di bagian bumper udah pakai switch mechanical, dan secara pressure point ini enak, empuk semuanya dari pinggir sampai tengah sekalipun sampai paling pojok ini bisa dipencet, dan membalnya tuh enak. Jadi di dalamnya itu dia kayak ada karetnya lagi supaya enak gitu, ada empuk-empuknya. Untuk trigger juga ini beda dari gamepad-gamepad yang kemarin kita review. Dia itu triggernya pakai optical, dan diklaim juga si opticalnya itu lebih oke dibanding yang Hall effect. Ada pilihan untuk ganti ke mode yang quick trigger juga, jadi lebih enak kalau kalian mau main game yang lebih butuh respons cepat kayak game FPS. Cuma di sini gue ngerasa untuk quick triggernya ini agak kedalaman sih, harusnya lebih di atas lagi mentoknya. Terus pas gue lagi tes si trigger ini, gue notice ternyata di triggernya juga dia ada rumble-nya. Jadi nggak cuma di body doang, ada dua rumble, body sama di trigger. Dan ini fungsinya beneran oke banget. Pas gue lagi nyobain main F1, memang kerasa sih di bagian yang trigger itu rumble-nya aktif ketika ban depan F1 gue tuh nabrak ke tembok-tembok ya. Itu baru agak getar, sementara kalau misalnya di body itu dia udah getar pas lagi akselerasi. Jujur ini kasih experience yang lebih advance dibanding rumble yang cuma ada di body doang. Satu alat lagi yang kita dapat dari paket pembelian itu kan tadi ya switch puller. Ini fungsinya untuk ganti analognya dia atau ganti joysticknya dia. Jadi joysticknya dia kan udah pakai teknologi TMR. Kemarin kita juga udah sempat bahas yang pakai TMR ya di gamepad lain. Nah, sementara di sini ada satu fitur tambahannya lagi, TMR itu bisa swappable atau kayak switch yang ada di keyboard. Sampai saat ini sih Rexus belum jual secara terpisah untuk switchnya dia, tapi soon akan dijual secara terpisah. Dan kalau kita beli sekarang, ini cuma dapat yang warna hijau doang. So, gue ada dua varian warna lain, yang pengaruh itu ada di resistensinya, itu lebih berat, lebih ringan, kalau ini tuh ada di tengah-tengah. Selain dari feel pemakaian yang beda, switch yang bisa diganti juga ini bisa jadi concern untuk jangka pakai si gamepadnya, karena mostly gamepad itu sering rusak di bagian joystick atau di analog, entah drifting lah atau apalah. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu nanti drifting, walaupun TMR juga klaimnya sih udah lebih lama ya lifetime-nya, tapi ya kita bisa ganti kalau nanti sewaktu-waktu dia tiba-tiba drifting pakai switch yang lain. Jadi nggak perlu repot-repot
solder lagi kayak Switch yang konvensional. Jadi itu ya fitur barunya dari si gamepadnya Rexus ini. Sisanya sih ya sama aja cara fungsi. Terus yang model top housing bisa dibuka kayak ini juga kayak punya mereka yang lama yang Cygnus. Back button ini gue lebih suka yang ini dibanding yang lama. Yang Cygnus itu memang dia modelnya tuas, gampang dipencet, tapi juga sejujurnya agak ganggu sih ya. Kalau di sini gripnya tuh tetap lebih nyaman, tapi tetap enak juga secara posisi dan hadapan dari si back button itu sesuai dengan orientasi tangan kita ketika lagi grip gamepad gitu. Untuk performance ini umum aja, nggak ada beda sama yang Cygnus juga. Dia 3 koneksi totalnya. Untuk dongle dia itu sebenarnya bisa sampai 1000 Hz, tapi yang dites dapat di 950-an Hz. Polling rate-nya, jitternya itu minim di 0,1 kurang lebih. Latency-nya aman di 1 millisecond. Kabel juga mirip-mirip kayak dongle. Paling yang Bluetooth aja beda, dapat polling rate itu cuma di 100-an Hz polling rate. Latency-nya di 9 millisecond dan jitternya di sekitar 6,3-6,6. Share quality error juga aman, 0%, perfectly rounded, bisa diubah juga ke mode yang kotak. RGB juga bisa diubah kombinasinya pakai FN dan D-pad kanan kiri. Rumble juga bisa di-adjust FN D-pad atas bawah. Turbo button, macro button juga bisa disetting, semua ada kombinasi key-nya, bisa lihat di manual guide-nya aja. Gua nggak akan bahas itu karena bisa dilihat. Dan terakhir itu kita juga bisa kalibrasi si gyroscope-nya. Nah, ini penting. Gyroscope itu agak tricky untuk aktifinnya. Intinya kita harus masuk ke mode Nintendo Switch. Tapi yang tadi gue bilang di awal, mode Nintendo Switch itu nggak cukup untuk diubah di bagian switch bawah ini aja. Jadi harus ubah dulu ke mode 2,4 GHz. Terus harus pencet lagi start plus back button sampai nanti inputnya jadi Switch Pro Controller. Nah, itu artinya masuk tuh mode Nintendo Switch di PC kita. Nah, dari situ bisa buka Steam, itu kebaca sebagai Switch Pro Controller. Kita bisa setting untuk gyroscope-nya. Kita bisa pilih juga game-game mana aja yang kita mau aktifin pakai gyroscope itu. Contoh, kita udah tes di Apex, gyroscope-nya oke banget, jujur. Presisinya bagus dan stabil. Kadang ada gyroscope yang udah kita taruh kayak gini, dia tiba-tiba ke bawah sendiri gitu ya. Jadi agak harus dilawan. Nah, sementara di sini udah oke, dan kita juga bisa pilih mau aktifin gyro itu pakai tombol apa pencetannya. Itu semua bisa diatur lewat Steam. Kalau di Nintendo Switch juga bisa kebaca gyronya, cuman sayangnya kita nggak punya game yang support sama gyroscope. Itu dia yang bisa gue bahas soal si Rexus Daxa Dairen AX9 ini. Ini gamepad yang sebenarnya secara feel pegangnya ini udah gue sih approve, enak banget. Ini bener-bener orientasinya itu Xbox banget, dan bahkan di bagian bumper dan triggernya ini kayak Xbox Elite banget. Gue suka sampai warna dan gripnya juga ini mirip. Dikasih fitur tambahan yang hot swappable di bagian TMR-nya dia, itu juga menurut gue suatu hal yang baru sih buat gue pribadi. Terus ABX-nya bisa diganti posisinya. Cuman memang sejujurnya secara, kalau misalnya kita baru pakai nih ya, first impression-nya agak repot sih ya untuk adjust, masukin ke platform Nintendo Switch atau PC. Itu harus PR, bahkan awal-awal kita susah untuk temuin caranya gimana, tapi ya udah tahu caranya. Terus gue sih harapannya di bagian face button udah bisa mechanical, di D-pad juga ini bisa diganti ke bagian yang circular. Kalau misalnya D-pad bisa diganti, itu akan jauh lebih oke lagi, kasih opsi buat kalian yang punya genre game itu banyak, nggak cuma satu. Tapi ya setiap gue pakai gamepad, yang gue cari pertama kali itu adalah grip stylenya yang paling enak mana, dan jujur ini gue approve, enak banget. Harganya dia ini ada di 600 ribuan, jadi kalian bisa cek aja, gue udah taruh linknya tuh di description box. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.